Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi, dan di sebelah kanan saya Daud, dan di sebelah kiri saya Haikal, dan di bawah saya di depan Nadia Gania Salwa akan menjelaskan 7 periode. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menyampaikan periode ke-1 yang menjelaskan tentang risalah. Selama masa kehidupan Rasulullah, pada periode ini fikih dipahami mencakup persoalan akidah, muamalah, dan adab mengandung ilmu menuju jalan akhirat. Pengertian fikih pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya adalah sumber hukum adalah Al-Quran, juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menjelaskan tentang periode kedua, yaitu tentang Khalifah utama sampai pertengahan hijrah. Penjelasannya, saat Rasulullah masih hidup, para sahabat belum pernah berpikir secara serius mengenai permasalahan hukum, karena semua hal dirujuk pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baru para sahabat berani beristihad dalam memecahkan permasalahan-permasalahan. Setiap menghadapi masalah, yang pertama dilakukan adalah mencari jawaban dari Al-Quran. Jika mereka mendapati Al-Quran, mereka meneliti hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya yaitu menghadapi masalah dengan beristihad dan bersandar pada prinsip-prinsip yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memahami jawaban yang terkandung oleh Quran dan hadis. Periode ketiga yang menjelaskan tentang pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Kekuasaan Islam banyak pemeluk dari penjuru dunia dengan pluralitas sosio-kultur dan geografis. Ciri-cirinya yaitu 1. Hukum-hukum fikih, 2. Fatwa dan putusan para sahabat, 3. Ijtihad para imam mujtahid. Periode keempat dari awal abad kedua hingga pertengahan Hijriah. Dijelaskan pada periode ini fikih berkembang pesat yang ditandai dengan munculnya para mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ciri-cirinya munculnya beberapa mazhab. Sekian dari saya. Saya akan menyampaikan periode kelima yang menjelaskan tentang pertengahan abad keempat sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Pada periode ini, gerakan ijtihad mulai melemah. Pada ahli fikih lebih fokus terhadap pengkajian pada pendapat-pendapat yang ada di dalam mazhab masing-masing. Ciri-cirinya yaitu kajiannya berupa penjelasan dan pendapat terhadap buku fikih mazhab mereka masing-masing. Akan menyampaikan periode 6 yang menjelaskan pertengahan abad ke-7 Hijriah, berlangsung dari pertengahan abad ke-7 Hijriah hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada 26 Sya'ban tahun 1293. Sejumlah hal penting muncul pada periode ini, berkembangnya pembukaan fatwa hukum resmi dengan menyusunnya pada bab tertentu. Ciri-cirinya penyusunan mazhab, berkembang penerapan fatwa hukum resmi. Sekian dari saya yang Islam hingga masa modern. Penjelasan, menurut Ibnu Khaldun, ketika mazhab para imam fikih menjadi ilmu khusus bagi pengikutnya dan tidak jalan melakukan ijtihad, maka ulama melakukan tanzir atau penyamaan untuk dihubungkan serta memilahnya ketika terjadi ketidakjelasan setelah menyederhanakan setiap dasar-dasar tertentu dari mazhab mereka dengan cara tanzir dan istibab atau dipilih. Fikih dikembangkan oleh ulama meletakkan cara-cara baru dalam fikih yang disebut al-qawaid, al-dawabit atau al-faruq, dan mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab yang pertama memperkenalkan ilmu ini. Ciri-cirinya, yang pertama, lahirnya kodifikasi fikih sesuai tuntunan zaman. Yang kedua, meluaskan usaha kodifikasi hukum yang tak hanya pada hukum perdata. Ketiga, pidana acara. Keempat, hukum-hukum. Dari penjelasan periode 1 sampai periode 7,
ada penjelasan akhir, yaitu adalah maraknya langkah-langkah untuk menerapkan materi hukum tanpa terikat pada salah satu madhab dari 4 madhab. Mulai ada pertimbangan madhab yang sebelumnya, telah banyak diungkap seperti madhab Makhlul, Hasan Basri, An-Nakhai, Auza, dan Abu Layla. Mungkin sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.